Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1. Dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Sekali lagi, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga melalui uraian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ditolong, dimampukan oleh Tuhan dengan hikmat dari Tuhan sendiri. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema figur seorang hamba Allah. Figur seorang hamba Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karakteristik kehidupan dan kepribadian dan juga pelayanan seorang hamba Tuhan itu sangat penting sekali. Dan tentu sangat bagus kalau kita mempelajarinya. Mengapa? Supaya kita dapat mengetahui dan mampu membedakan pribadi seseorang. Apakah seseorang itu jemaat biasa atau hamba Tuhan, atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pemahaman tersebut dapat juga dipakai untuk mengetahui apakah seseorang ini benar-benar menyadari bahwa hidupnya, dirinya menghidupi sebagai seorang hamba Allah yang baik. Atau ia hanya sekedar hamba Allah karena profesi belaka. Maka melalui perenungan kita dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama ini, kita minimal ada beberapa prinsip firman Allah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hamba Allah ini sebagai orang yang berotoritas. Kalau kita melihat secara teologis, istilah hamba Allah di dalam perjanjian lama itu dipakai untuk tokoh-tokoh tertentu, ya, yang dipakai oleh Allah. Misalnya Musa dalam 1 Tawarikh 6 ayat 49, Nehemia 10 ayat 29, dan juga Yosua, ya, dalam Yosua 24 ayat 29, Daud dalam Mazmur 18 ayat 1, Zerubabel dalam 1 Esdras 6 ayat 27. Ini adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian lama. Dengan pengertian yang lain, istilah hamba Allah ini di ayat yang pertama sebenarnya menunjukkan otoritas dan wewenang dari Yakobus untuk memberikan nasihat. Nah, ayat 1 ini menunjukkan makna yang didukung oleh nuansa keyahudian, ya, daripada ciri khas surat ini. Dan di dalam surat Yakobus ini banyak sekali kata kerja yang berbentuk perintah, ya, dalam nasihat-nasihatnya. Nah, otoritas ini tentu bukan bersumber dari diri Yakobus, tetapi otoritas dari yang dimiliki oleh Yakobus itu ditunjukkan dari statusnya sebagai hamba Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, hamba Allah sebagai orang yang rendah hati. Kalau kita melihat secara sosiologis, pada waktu itu istilah hamba atau doulos itu sebenarnya menunjukkan kerendahan hamba dan kepemilikan mutlak daripada yang empunya hamba itu adalah tuannya. Nah, yang unik di sini dari salam ini adalah pengakuan yang Yakobus terhadap dirinya
bahwa ia bukan hanya hamba Allah. Kalau kita membandingkan dalam tulisan-tulisan Paulus juga demikian. Tetapi ia juga hamba Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita lihat dari sini, yang pertama memang ia tidak mengagung-agungkan statusnya sebagai saudara Tuhan Yesus. Walaupun itu sebagai status yang dimiliki. Meskipun Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam Matius pasal 13 ayat 55 dan Galatia pasal 1 ayat 19, yang kemudian Yakobus ini adalah seorang pemimpin yang sangat penting di Yerusalem. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 17 dan Kisah Rasul 15 ayat 13. Tetapi ia tidak memulai suratnya dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Tetapi dia memulai Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Ia memposisikan dirinya sebagai hamba. Dan Yesus itu sebagai Tuhan atau Tuhan. Nah, ini hal serupa juga dilakukan oleh Yudas dalam tulisannya. Saudara Tuhan Yesus yang lain. Dalam Yudas 1. Hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dia juga tidak menunjukkan identitasnya sebagai Yakobus yang adalah pemimpin yang terpenting. Tetapi dia menunjukkan diri sebagai hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dari prinsip ini adalah ia juga tidak menyebut dirinya sebagai rasul atau jabatan yang lain. Kendatipun Yakobus memiliki jabatan yang sangat penting di Yerusalem. Tetapi ia disejajarkan dengan para rasul kalau kita melihat dalam dalam 1 Korintus 15 ayat 7, di mana Paulus menganggap bahwa dia melihat bahwa semua rasul, tetapi yang ditunjukkan disejajarkan dengan kalimat itu adalah Yakobus. Artinya menurut Paulus sendiri melihat Yakobus adalah sosok seorang rasul. Tapi kita melihat di sini ia tidak menyebut dirinya sebagai rasul. Juga dalam Galatia pasal 1 ayat 19. Kalau kita melihat bahwa kemimpinannya ini dalam kehidupan seorang hamba Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan. Karena seorang yang sangat penting, dipandang sangat penting, dia tidak menunjukkan itu. Maka kita melihat di sini ia lebih tertarik menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan Yesus. Dan ini tentu saja tidak berarti bahwa klaim Paulus sebagai rasul, kalau kita membandingkan di setiap pendahuluan suratnya, menunjukkan bahwa Paulus sebagai orang yang tidak rendah hati. Bukan. Paulus merasa perlu menegaskan kerasulannya karena kerasulannya sering diragukan orang lain. Makanya selalu dia tegaskan Paulus Rasul Yesus Kristus. Tapi di sini berbeda dengan Yakobus. Ia sebelum menyebut dirinya sebagai rasul, dia lebih dahulu menyebut dirinya sebagai hamba Allah atau hamba Kristus. Demikian juga dengan Paulus. Artinya seorang hamba Tuhan harus punya gaya hidup yang rendah hati. Prinsip yang ketiga dari Yakobus pasal 1 ayat 1 ini, hamba Allah sebagai orang yang penuh perhatian. Hamba Allah sebagai orang yang penuh perhatian. Kalau kita melihat dari identitas penerima di sini kepada kedua belah suku di perantauan. Dalam ayat ini menunjukkan adalah orang-orang Yahudi, orang-orang percaya yang ada yang tersebar di berbagai tempat karena penganiayaan.
Ini kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 dan juga Kisah Rasul pasal 11 ayat 19. Selama mereka di perantauan atau di diaspora sebagai kaum yang minoritas, maka tidak jarang mereka juga mengalami banyak tantangan. Nah, di sini Paulus menunjukkan identitasnya sebagai seorang hamba yang penuh perhatian dengan memperhatikan keberadaan mereka. Walaupun orang-orang yang ada di perantauan, 12 suku di perantauan ini tidak ada di bawah binaannya secara langsung. Bahkan boleh dikatakan mereka terpisah dengan jarak yang memang sangat jauh, tidak dekat. Tapi di sini seorang hamba Tuhan atau hamba Allah menunjukkan keprihatinannya, kepeduliannya. Bapak Ibu, figur seorang hamba Tuhan itu sangat dibutuhkan. Figur seorang hamba Tuhan itu sangat penting. Apalagi di era sekarang yang serba teknologi, maka untuk melihat figur seorang hamba Tuhan sudah tidak bisa lagi. Seringkali terjadi salah pemahaman di antara orang percaya atau orang Kristen ketika mereka mendengar kata hamba. Apalagi kata hamba Tuhan. Mengapa? Pikiran langsung tertuju kepada pendeta, penginjil, para full-timer di dalam gereja. Karena merasa diri sebagai jemaat biasa. Bahkan sering pun kita menganggap diri kita bukanlah hamba Tuhan. Namun kalau kita melihat dalam 1 Korintus 4 ayat 1, ini menegaskan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Artinya, ada sesuatu poin yang istimewa di sini. Bukan hanya para pendeta, para penginjil atau full-timer, tapi semua orang yang percaya itu dipercayakan rahasia Allah. Nah, orang yang dipercayakan rahasia Allah harus punya figur yang baik. Paling tidak ada 3 hal tadi. Bapak Ibu, kualitas hidup yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan atau hamba Allah supaya berkenan kepada Tuhan. Dalam Alkitab kalau kita melihat yang paling tidak pertama adalah ada kesetiaan. Ada kesetiaan. Berpegang teguh pada janji atau pendirian. Patuh dan taat dalam segala situasi. Hal yang kedua dalam menunjukkan kualitas seorang hamba Allah adalah hidup dalam ketekunan. Artinya sungguh-sungguh dan konsisten. Ini menunjukkan kualitas hidup dari figur seorang hamba Tuhan atau hamba Allah. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan kita harus setia dan tekun melayani Tuhan yang adalah Tuhan kita? Dalam Alkitab sangat jelas, yaitu sampai nafas kita berhenti berhembus. Demikianlah tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah. Sampai nafas kita berhenti berhembus, disitulah kita berhenti menunjukkan kualitas hidup kita sebagai seorang hamba Allah. Jadi tidak ada istilah pensiun atau cuti dalam melayani Tuhan. Kualitas hidup yang lain yang harus dimiliki adalah kerendahan hati. Hamba Allah harus memiliki kualitas dalam melakukan tugasnya, bukan untuk mempromosikan diri atau mencari popularitas atau pujian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri memberikan teladan dalam hidup kita. Bagaimana ia tidak mempertahankan reputasinya, melainkan ia mengusungkan diri untuk melayani manusia. Dan ini merupakan figur utama yang menjadi
pola atau teladan dalam hidup kita sebagai seorang hamba Allah. Maka saudara tidak perlu sakit hati dan kecewa jikalau pelayanan kita tidak dianggap dan tidak dihargai oleh manusia. Mengapa? Karena Tuhan kita tidak pernah melewatkan sekecil apapun yang kita lakukan untuknya. Semua Tuhan perhitungkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kualitas hidup yang juga diharapkan oleh Tuhan dari hambanya adalah senantiasa menantikan kepulangan tuannya dengan siap sedia dan berjaga-jaga. Dalam Lukas 12 ayat 35 dikatakan di sana, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang yang berikat adalah tanda kesiapan bekerja dan melayani. Seorang hamba Allah harus tetap siap kapanpun waktunya. Dalam bagian yang lain, nasihat Paulus kepada Timotius supaya tetap siap sedia dalam memberikan pertanggungjawaban. Pelita yang menyala itu menunjukkan semangat yang tidak pernah padam. Untuk menunjukkan integritas kita. Meskipun Tuhan kita yang kita tunggu pulangnya larut atau bahkan dini hari. Mengapa? Karena di sini Yesus mengilustrasikan Tuhan itu pulang dari pesta perkawinan yang menurut tradisi Yahudi dikatakan berlangsung pada malam hari. Tapi kita tetap berjaga-jaga. Siap sedia. Kapan waktunya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita menemukan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak berjaga-jaga. Bahkan tidak lagi menunggu kedatangan tuannya. Mari pagi ini kita belajar dari Yakobus. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Menunjukkan diri kita sebagai seorang yang punya otoritas. Kita juga belajar dari Yakobus yang memiliki kerendahan hati. Bahkan kita juga belajar dari Yakobus bagaimana hidupnya melayani, peduli, care dengan orang lain. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan telah menolong kami. Kami telah memuji-muji Tuhan, bahkan menaikkan syafaat kami. Kami juga bersyukur karena firman Tuhan terus mengingatkan kami bagaimana kami belajar dari Yakobus sebagai contoh atau figur seorang hamba Allah. Kami menemukan diri kami, kadangkala kami kendor, kadangkala kami jatuh, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali, mengangkat hati kami, supaya kami melihat status kami sebagai hamba Allah, yang dipercayakan rahasia Allah, adalah hak istimewa yang kami miliki. Kalau dibandingkan dengan upah atau apapun, tiada artinya ketika Tuhan mempercayakan kami harta yang paling indah, yaitu firman. Kami bersyukur dan Engkau telah memanggil kami semua menjadi hamba-hamba. Dan kami berdoa, mampukan kami untuk menunjukkan figur kami sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia yang makin pudar, yang makin mulai membiaskan keberadaan figur hamba Tuhan. Berkati kami semua, berkati studi, mahasiswa, bahkan seluruh aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah firman-Mu ini memeteraikan kami, bahkan meneguhkan kami di dalam iman percaya kami, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini.
dalam hari peristirahatan untuk menyediakan waktu khusus duduk di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan suara Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, supaya lewat apa yang kami dengar, lewat apa yang kami lakukan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus adalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menyertai hidupmu mulai dari saat ini, bahkan dalam seluruh aktivitas yang engkau kerjakan di sepanjang hidupmu sampai Tuhan Yesus datang Maranatha. Biarlah berkat Tuhan ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.